Baik anak-anakku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada pokok pembahasan pada pelajaran kali ini. Kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai bab terbaru, yakni membahas mengenai rukun iman yang kedua, yakni iman kepada malaikat. Coba silakan diperhatikan pada layar. Anak-anakku semua, jadi hari ini kita akan membahas mengenai materi malaikat selalu bersamaku. Sebelumnya, silahkan dipersiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Barangkali nanti ada poin-poin penting yang kalian harus catat dalam pembahasan materi kali ini. Baik anak-anakku, sebelum kita beranjak jauh membahas mengenai malaikat selalu bersamaku, kita tahu bahwa pembahasan pada materi yang sebelumnya, yakni mengenai iman yang pertama, yakni apa? Iman kepada Allah, di mana itu termasuk bagian dari rukun iman. Ada berapakah rukun iman? Rukun iman itu ada 6. Nah, dari kalian sejak SD, SMP, kemudian sekarang SMA, rukun iman itu sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu Guru agama pada sekolah kalian masing-masing. Jadi masih ingat, rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai malaikat selalu bersamaku. Nah, iman itu artinya percaya. Nah, iman kepada malaikat apa? Nanti kita akan bahas. Nah, langsung saja kita beranjak ke slide berikutnya. Silahkan disimak pada layar. Nah, anak-anakku sekalian yang Pak Guru sayangi, yang Pak Guru banggakan. Kita akan membahas dulu tujuan pembelajaran kali ini apa. Jadi biar kalian itu lebih paham apa sih tujuan dari pembelajaran yang kita laksanakan hari ini. Kira-kira apa? Nah, ini. Harapannya setelah kalian mengikuti proses pembelajaran, kalian selaku peserta didik diharapkan dapat yang pertama apa? Yakni meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah nanti kalian melakukan proses pembelajaran, harapannya kalian menjadi tambah kuat keyakinannya mengenai keberadaan malaikat-malaikat Allah. Apa yang kedua? Tujuan pembelajaran yang kedua adalah menunjukkan sikap disiplin, kemudian sikap jujur dan bertanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas ya, tujuan pembelajaran kita kali ini, yakni pada poin yang kedua adalah kalian diharapkan mampu untuk menunjukkan sikap disiplin. Nah, setelah apa? Setelah kalian mempelajari materi iman kepada malaikat. Selain disiplin, kalian juga harus bisa menerapkan perilaku jujur. Jujur dalam keseharian. Kemudian salah satunya juga bertanggung jawab. Nah ini, jadi poin penting pada tujuan pembelajaran kita kali ini, yakni kalian diharapkan ada 2 tujuan pembelajaran yang sudah tertera pada layar. Silahkan disimak dan diperhatikan, terlebih bisa diimplementasikan dalam kehidupan kalian. Langsung saja pada pembahasan slide berikutnya. Silakan disimak pada layar. Baik anak-anakku, nah setelah kita membahas tujuan pembelajaran, sekarang kita akan mencoba masuk pada materi. Nah, kita akan membahas mengenai makna.
Nah, jadi makna iman kepada malaikat dan tugas-tugasnya. Apa sih sebenarnya iman kepada malaikat itu? Iman itu apa? Malaikat itu siapa? Kemudian iman kepada malaikat itu apa? Terus tugas-tugas malaikat itu apa? Nah, jadi kita harus tahu detail poin-poinnya pada pembahasan materi iman kepada malaikat pada pertemuan kali ini. Baik, langsung saja yang pertama. Silakan disimak pada layar. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian iman kepada malaikat. Anak-anakku kelas 10 yang Pak Guru sayangi, yang Pak Guru banggakan. Jadi membahas mengenai pengertian iman kepada malaikat, Pak Guru sudah rangkumkan pada slide yang tertera pada layar. Kalian bisa menyimak. Apa yang pertama? Poin yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai iman. Jauh-jauh hari mungkin dari kalian ketika masih SD, masih SMP, sudah dibahas mengenai iman. Apa itu iman? Jadi iman, saya tuliskan lagi, iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Nah, jadi seseorang yang sudah iman, dia akan memiliki kepercayaan atau keyakinan. Nah, itu ya. Kemudian iman dari segi istilah, itu artinya apa? Iman dari segi istilah itu artinya meyakini setulus hati yang mengakar kuat, kemudian mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Nah, jadi kalau Pak Guru tarik garis besarnya bahwa iman dari segi istilah itu adalah meyakini dengan hati. Jadi hati nanti yang bermain, hati menguatkan bahwa kalau iman pada malaikat ya Allah telah menciptakan malaikat dan apa? Itu menjadi patokan, menjadi dasar kita bahwa malaikat adalah benar-benar makhluk ciptaan Allah di dalam hati. Kemudian apakah cukup di hati? Tidak. Kemudian mengucapkan dengan lisan. Nah, setelah diyakini dalam hati, kita kuatkan lagi dengan lisan kita dengan mengucap bahwa apa? Saya meyakini bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah. Apakah cukup hati dan lisan? Tidak. Nah, di situ dituliskan dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Ketika kita sudah meyakini dalam hati, kita sudah ikrarkan, maka kita amalkan dengan seluruh anggota badan. Nah, jadi badaniah kita yang ikut menguatkan konsep iman kepada malaikat itu tadi. Poin yang kedua, bahwa malaikat itu atau malak adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini sudah bisa kita tarik ya. Tarik bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang tugasnya itu adalah menyampaikan. Menyampaikan apa Pak Guru? Jadi menyampaikan segala sesuatu yang menjadi perintah Allah. Nah itu adalah malaikat. Kemudian dijelaskan lagi bahwa malaikat menurut istilah adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari apa? Dari cahaya. Nah ini, jadi yang namanya makhluk gaib itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Seperti kita melihat kawan kita, melihat apa yang ada di depan mata kita. Nah, karena malaikat termasuk makhluk gaib. Nah, terus dijelaskan bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya. Nah, tugasnya itu sudah jelas sebagai utusan. Siapa yang mengutus? Allah. Nah, salah satu ciri malaikat itu apa? Adalah makhluk yang taat. Dia selalu taat, dia patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Jadi yang namanya malaikat itu bersifat gaib, diciptakan dari cahaya, kemudian adalah makhluk yang paling taat. Nah, itu menjadi satu poin penting dalam pembelajaran mengenai pembahasan malaikat Allah. Nah, ini nanti juga bisa menjadi satu ciri mengenai malaikat. Nah, nanti kita akan bahas juga yang di belakang, nanti ada pembahasan perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Nah, atau setan nanti ada. Oke. Terus poin yang ketiga mengenai pengertian iman kepada malaikat, yakni bahwa iman kepada malaikat itu adalah meyakini dengan sepenuh hati
bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk apa? Untuk melaksanakan segala perintahnya, perintah dari Allah itu tadi. Nah, ini. Jadi jelas bahwa malaikat dicipta sebagai utusan. Oke. Paham anak-anakku ya? Nah, baik. Nanti kalau tidak paham bisa ditanyakan kepada Pak Guru. Masih diperhatikan pada layar monitor. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya pada slide berikutnya. Oke. Kita membahas mengenai hukum beriman kepada malaikat. Nah, hukum beriman kepada malaikat. Apa Pak hukum beriman kepada malaikat? Nah, pembahasannya, oke. Beriman kepada malaikat hukumnya adalah fardhu ain. Nah, ini berdasarkan apa? Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Pak, mana ayatnya? Tenang, ayatnya nusul belakangan. Ini, nah itu. Jadi, saya ulangi lagi, beriman kepada malaikat hukumnya adalah fardhu ain. Kemudian beriman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman selain iman kepada Allah. Di mana ini menjadi penyempurna bagi setiap muslim dalam ranah keimanannya. Beriman kepada Allah saja tapi tidak beriman kepada malaikat Allah, apalagi kepada kitab-kitab dan rasulnya, maka tidak sempurna imannya. Nah, oke, lanjut. Sudah dijelaskan bahwa hal ini berdasarkan pada beberapa sumber dari Al-Quran. Salah satunya adalah Quran surat Al-Baqarah yang menjadi dasar bahwa setiap muslim itu diwajibkan untuk meyakini akan keberadaan malaikat Allah. Nah itu. Baik. Di situ bisa dilihat. Anak-anak bisa membaca. Bunyinya kurang lebih seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Shadaqallahul azim. Jadi apa anak-anakku? Artinya adalah bahwa Rasul Muhammad itu beriman kepada apa yang diturunkan kepada Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Nah, di sini jelas Nabi Muhammad saja beriman terhadap apa yang diturunkan kepadanya pada Al-Quran. Artinya apa yang diturunkan oleh Allah. Nah, tidak hanya Al-Quran di sini nanti. Ada malaikat yang diciptakan. Rasul pun meyakini, mengimani itu. Apalagi kita sebagai hamba-hambanya. Nah, itu ya. Saya lanjutkan bahwa semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Nah ini jelas ya, ada kata malaikat-malaikatnya. Di sini jelas menjadi salah satu acuan bahwa kita diwajibkan untuk meyakini keberadaan malaikat. Lanjutnya, kemudian mereka berkata bahwa kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Jadi, kalian harus garis bawahi yang menjadi salah satu dasar bahwa iman kepada malaikat itu hukumnya wajib, fardhu ain. Salah satunya dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Di mana ini merupakan surat yang kedua. Paham ya anak-anakku semua? Baik, sekarang kita lanjutkan. Pada pembahasan berikutnya. Disimak pada layar. Pada slide ini kita akan membahas penciptaan malaikat. Nah, dari awal tadi sedikit Pak Guru sudah cuplik. Bahwa malaikat tadi dijelaskan. Diciptakan dari apa anak-anakku? Dari cahaya. Nah, itu kan. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini. Nah, oke. Dalam sebuah hadis, ini hadis Rasulullah, itu yang diriwayatkan oleh Muslim,
Ini Rasulullah bersabda. Nah, bahwa apa? Dari Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa? Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Nah, nanti bisa dibuka lagi. Nah, ini maksudnya Adam ini nanti mewakili dari perwakilan dari manusia. Nah, nanti cirinya apa sih? Nah, nanti kita akan bahas juga mengenai perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Jadi ini jelas ya. Ini adalah hadis riwayat Muslim yang menjelaskan bahwa apa? Nih, penciptaan malaikat. Dari apa? Dari cahaya. Ini sudah menjadi satu poin penting yang menjadikan pembeda antara malaikat, jin, dan manusia. Nah, untuk hadisnya bisa dibaca sendiri. Ayo latihan membaca, ya. Latihan membaca. Yang belum lancar membacanya bisa berlatih, jangan bosan-bosan. Itu ya. Baik. Kemudian di bawahnya itu dijelaskan kembali. Jadi berdasarkan keterangan di atas itu sudah jelas bahwa malaikat, apa anak-anakku semua? Adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur atau cahaya. Kemudian memiliki sayap. Nah, ini juga dijelaskan dalam salah satu ayat Al-Qur'an. Oke, nanti bisa dicari lagi. Bisa dibuka Al-Qur'annya, bisa browsing dan lain sebagainya. Yang menjadi ciri-ciri malaikat. Next, kita lanjut anak-anakku semua. Masih diperhatikan dalam layar, kita akan membahas mengenai perbedaan antara malaikat dan jin. Ayo, anak-anakku siapa yang sudah paham mengenai perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia? Atau dibalik, malaikat, manusia, dan jin. Tadi sedikit sudah dijelaskan dari asal penciptaannya Pak Guru. Kalau malaikat itu dari cahaya, kalau manusia dari tanah Pak Guru, kalau jin dari api yang menyala. Oke, boleh. Oke, sekarang kita lanjut. Nah ini, yang pertama, dari segi asalnya. Nah ini, sudah dijelaskan malaikat berbeda dengan manusia dan jin. Yaitu bahwa malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya, sementara manusia dan jin masing-masing diciptakan dari tanah dan api. Manusia dari tanah, jin dari api. Kemudian dari sifat dan ciri-cirinya, perbedaan malaikat, manusia, dan jin dapat dilihat dalam tabel berikut. Mana Pak Guru tabelnya? Nih, saya sajikan sebuah tabel. Silakan disimak. Oke. Nah, nanti kalau dirasa penting, silakan dicatat di buku catatan kalian. Baik anak-anakku, terdapat tabel skema perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Nah ini, yang pertama, nih perbedaan dari ketiganya. Nah ini ada gaib, nyata, gaib. Nah maksudnya apa? Nah ini kriteria dari ketiganya. Malaikat itu termasuk dalam makhluk yang gaib. Gaib itu tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Manusia nyata, jadi bisa. Seperti kalian kalau melihat teman kalian, bisa kan? Nah, teman kalian yang duduk di samping-samping kalian kan kalian bisa melihatnya. Berarti mereka adalah termasuk dari bagian nyata. Kemudian jin sama dengan malaikat tidak bisa dilihat karena termasuk makhluk gaib. Kemudian antara malaikat, manusia, dan jin dilihat dari nafsunya. Oke. Untuk malaikat itu tidak memiliki nafsu. Kemudian manusia memiliki nafsu. Jin bagaimana Pak? Jin tidak memiliki nafsu. Jelas ya? Jadi yang memiliki nafsu itu ada dua, manusia dan jin. Makanya tadi malaikat dikatakan sebagai makhluk yang paling taat. Karena tidak memiliki hawa nafsu. Itu yang membedakan antara manusia, jin, dan malaikat. Manusia bisa menjadi seorang malaikat. Kapan itu Pak? Ketika manusia itu bisa memerangi hawa nafsunya. Bisa meredam nafsunya. Maka manusia digambarkan seolah-olah menjadi sosok malaikat. Karena nafsunya bisa diredam sendiri. Nah itu.
Maka itu perbedaan dari ketiganya. Manusia itu bisa menjadi sosok yang lebih istimewa lagi, bisa menjadi makhluk yang taat seperti malaikat. Ketika kapan? Ketika manusia bisa memerangi nafsunya. Perbedaan yang ketiga dari ketaatan. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa yang namanya malaikat itu selalu taat kepada Allah. Kenapa? Karena tidak memiliki hawa nafsu. Berbeda dengan manusia dan jin. Manusia itu kadang ada taat, kadang ada yang durhaka. Jin sama. Jadi keistimewaannya itu. Malaikat itu makhluk paling taat. Dan manusia itu bisa mewarisi sifat jin dan sifat malaikat. Kok bisa mewarisi sifat malaikat, Pak? Iya, ketika manusia itu berada pada level iman yang luar biasa. Artinya ketika nafsunya lebih rendah daripada imannya. Imannya seolah-olah pada posisi yang sempurna. Nah, ketaatannya luar biasa. Cuman manusia juga bisa menjadi sosok yang rendah. Ketika kapan? Ketika manusia itu hanya mengedepankan nafsunya. Dia tidak bisa mengerem hawa nafsunya. Bahkan seolah-olah nafsunya lebih dominan dibanding keimanannya. Itu ya. Kemudian dilihat dari jenis kelamin. Dari jenis kelamin, malaikat sendiri tidak berjenis kelamin, berbeda dengan manusia dan jin. Kalau manusia dan jin itu memiliki jenis kelamin. Nah, jadi ada yang laki-laki dan perempuan. Ingat ya, jenis kelamin hanya ada dua, laki-laki dan perempuan. Selebihnya tidak dibenarkan. Kemudian apa Pak Guru? Kita simak dari kebutuhan makan atau kebutuhan hidup mungkin. Malaikat itu tidak makan, malaikat tidak minum, malaikat tidak tidur dan tidak kawin. Nah itu ya jelas nih. Karena itu tadi Allah itu menciptakan malaikat memang hanya menjadi makhluk yang selalu taat, yang sendiko dawuh. Jadi tidak pernah membangkang, tidak pernah saya izin dulu ya Allah, hari ini saya libur. Sama seperti kita misal kalau bekerja kita sakit, kita izin, itu tidak malaikat. Dia menjadi utusan ya sudah, dia manut. Apapun yang diperintahkan Allah, dia akan selalu berangkat. Nah, tuh. Kalau manusia dan jin bagaimana Pak Guru? Manusia dan jin ini memiliki kemiripan. Manusia makan, jin juga makan. Manusia minum, tidur, jin juga iya. Manusia kawin, jin sama. Nah, perbedaan dari malaikat itu berbanding terbalik. Kemudian perbedaan yang kelima apa? Mengenai akal. Nah, akal ini yang menjadi pembeda di antara ketiganya. Terutama manusia itu dianggap sebagai makhluk yang lebih sempurna dibanding malaikat dan jin. Kenapa Pak Guru? Nah, ini jelas karena manusia memiliki akal pikiran. Akal pikiran yang bersifat dinamis itu ya. Dinamis. Oke. Jadi kadang naik dia bisa berpikir, merasionalkan sesuatu. Berbeda dengan malaikat. Malaikat itu akal pikirannya hanya bersifat statis, ajek. Jadi nek suruh pergi ke selatan ya sudah ke selatan saja. Suruh misal suruh tidur ya tidur saja. Tidak seperti manusia. Nah, jadi statis. Kalau manusia kadang diperintahkan untuk berjalan ke selatan, bisa jadi dia membelok ke utara karena itu tadi manusia memiliki pikiran yang dinamis. Ah, ini enggak enak jalannya. Saya harus balik arah. Ini terlalu jauh. Nah, manusia bisa berpikir seperti itu. Kemudian jin memiliki akal pikiran. Hanya memiliki akal pikiran ya, jin ya. Nah, cuman di sini nanti jin lebih pada penguatan nafsunya saja nanti. Nah, jadi jin itu nanti tidak seperti manusia, ya, tidak seperti malaikat. Nah, ini kalau malaikat statis tidak ada rasa membangkang. Kalau manusia itu tadi dikatakan dinamis. Nah, kalau jin dia hanya memiliki akal pikiran saja, tapi tidak sesempurna manusia. Jadi jelas ya perbedaan dari malaikat, manusia, dan jin. Kita lanjutkan.
Kita lanjut pada pembahasan jumlah malaikat. Nah ini, jumlah malaikat. Jumlah malaikat kira-kira ada berapa? Ada yang tahu anak-anakku? Ya, jumlah malaikat itu ada banyak. Nah, sebenarnya ada beberapa yang wajib kita pahami, kita ketahui bahwa malaikat jumlahnya banyak. Tapi yang wajib kita pahami, paling tidak kita tahu yang 10. Nah, nanti. Oke, pembahasannya apa? Jumlah malaikat terkait materi ini. Karena sifatnya gaib, berapa jumlah malaikat secara terinci sebagaimana manusia, hanya Allah saja yang tahu dan Rasulnya yang mengetahui. Ini sudah dijelaskan, itu ya. Nah, ini dijelaskan yang menjadi salah satu pembuktian yaitu hadis berikut menggambarkan banyaknya jumlah malaikat. Nah, perhatikan hadis dari Ali radhiyallahu anhu. Dari Ali berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengunjungi saudaranya sesama muslim, maka seakan ia berjalan di bawah pepohonan surga hingga ia duduk. Jika telah duduk, maka rahmat akan melingkupinya. Jika mengunjunginya di waktu pagi, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga sore hari. Nah ini, 70.000 malaikat. Ini salah satu loh, secara pastinya hanya Allah saja yang tahu. Cuman di sini salah satu hadis ini menjelaskan bahwa malaikat itu ternyata ada 70.000. Nah ini, dan dia bersolawat tadi. Dan jika ia mengunjungi di waktu sore, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga pagi hari. Nah ini, secara pastinya hanya Allah saja yang tahu berapa jumlah malaikat. Cuman kita sebagai seorang muslim diwajibkan mengetahui dan memahami dan hafal tentang 10 malaikat tuh, beserta tugasnya. Ini adalah hadis riwayat Ibnu Majah. Baik anak-anakku yang Pak Guru sayangi, yang Pak Guru banggakan, yang insya Allah dimuliakan Allah, kita lanjut simak pada layar. Yang pertama, banyaknya jumlah malaikat tersebut menggambarkan betapa maha kuasanya Allah, karena dengan jumlah malaikat yang demikian banyak, sangat mudah bagi Allah untuk mengetahui gerak-gerik serta tingkah laku manusia. Nih, jadi hati-hati. Gerak-gerik kita ternyata dipantau oleh malaikat. Seolah malaikat nanti menjadi CCTV-nya Allah. Nah ini, hati-hati. Kita berbuat baik nanti akan dicatat, kita berbuat buruk sama juga akan dicatat. Namun demikian, umat Islam diperintahkan untuk mengetahui dan mengimani 10 nama malaikat beserta tugasnya. Silakan disimak pada layar. Saya sajikan, nah ini. Poin 6, yakni kita akan membahas nama malaikat dan tugasnya. Oke. Yang pertama, ada malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril tugasnya apa Pak Guru? Yakni menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasulnya. Nih, anak-anak harus hafal ya. Kemudian yang kedua ada malaikat Mikail. Tugasnya adalah mengatur urusan makhluk Allah, termasuk mengatur rezeki. Nah, terutama untuk manusia. Jadi semua rezeki kita itu diatur oleh Allah melalui perantara malaikat Mikail. Yang ketiga ada Israil. Nah ini dikenal sebagai malaikat pencabut nyawa. Nah, tugasnya mencabut nyawa makhluk Allah. Yang keempat ada Israfil, yang tugasnya adalah meniup sangkakala. Nih, nanti bisa ditambah lagi wawasan keilmuannya mengenai tugas malaikat, mengenai nama-nama malaikat, nanti bisa ditambah lagi khasanah keilmuannya, bisa browsing, gitu ya. Kemudian ada malaikat Mungkar dan Nakir. Ini malaikat yang tugasnya sama, yakni menanyai orang yang sudah mati di alam kubur. Jadi orang yang sudah meninggal, sudah mati, nanti akan menjumpai dua malaikat ini di alam kubur. Terus ada malaikat pencatat amal. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal, hati-hati dalam berbuat, karena apa? Segala gerak-gerik kita, amal kita dicatat. Siapa yang mencatat? Ada malaikat Raqib dan malaikat Atid. Malaikat Raqib tugasnya mencatat amal kebaikan manusia. Malaikat Atid tugasnya mencatat segala amal keburukan manusia. Itu ya. Kemudian ada malaikat penjaga neraka, yakni malaikat Malik. Nah, anak-anak harus paham ya.
Siapa yang menjaga neraka? Ini malaikat Malik. Ini harusnya udah hafal karena materi ini sejak SD itu sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu guru agama. Nah, itu. Terus yang terakhir yang 10 ada malaikat Ridwan anak-anakku. Tugasnya sama dengan Malik? Tidak. Tugasnya menjaga surga. Itulah ke-10 nama malaikat dan tugasnya yang anak-anakku semua harus hafal. Ya. Nanti dicatat biar lebih fasih dalam menghafalkannya. Kita lanjut untuk pembahasan berikutnya. Kita akan membahas mengenai hikmah. Hikmah itu apa, Pak? Hikmah itu adalah sesuatu yang bisa kita petik dari pelajaran yang kita pelajari hari ini. Jadi hikmah beriman kepada malaikat. Apa Pak Guru hikmahnya? Yang pertama, kalian diharapkan mendapatkan hikmah satu apa? Menambah keimanan dan ketakwaan kalian kepada Allah. Jadi setelah kalian mempelajari materi iman kepada malaikat, itu diharapkan kalian bertambah keimanan dan ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Yang kedua, apa Pak Guru? yakni senantiasa berhati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan. Loh, kenapa Pak Guru? Ya, tadi ingat bahwa ada malaikat Allah yang tugasnya mencatat. Amal baik juga dicatat, amal buruk dicatat. Itu. Nah, itu dijelaskan bahwa segala apa yang dilakukan oleh kita sebagai manusia itu tidak luput dari pengamatan malaikat Allah. Ingat bahwa malaikat itu menjadi CCTV, apapun gerak-gerik kita pasti terekam. Itu ya. Nah, yang ketiga, hikmahnya apa Pak Guru? Yakni menambah kesadaran terhadap alam mengenai wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia. Itu. Yang keempat, menambah rasa syukur kepada Allah karena melalui malaikatnya manusia memperoleh banyak karunia. Nah ini, kadang kita lupa akan rasa syukur yang telah Allah berikan pada kita. Kita bisa makan, kita bisa tidur, kita diberikan sehat, kita bisa sekolah, kita bisa kumpul, bahagia dengan teman. Itu merupakan salah satu nikmat yang Allah berikan. Lanjut, nih hikmah yang kelima, yakni menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak dilihat oleh orang lain. Nah, ketika melakukannya. Jadi konsep ikhlas itu ya seperti itu. Kita memberi melalui tangan kanan seolah-olah tangan kiri tidak tahu itu. Jadi konsep ikhlas seperti itu. Jadi ikhlas itu tidak harus kita ucapkan saya ikhlas dulu memberi uang ini kepada kamu, tidak. Tapi ikhlas itu ya sudah. Ketika kita membuang sesuatu, buang, tidak kita harapkan kembali kehadirannya. Karena apa? Sudah lillahi ta'ala. Nah ini konsep ikhlas. Jadi poin kelima menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah. Tuh. Yang keenam, menumbuhkan cinta kepada amal soleh. Karena apa? Karena malaikat selalu siap mencatat amal kebaikan ini. Jadi jangan khawatir amal kita tidak dicatat. Karena malaikat Allah itu selalu standby dengan apa yang kita lakukan. Kita berbuat baik, maka amal kita, amal kebaikan kita, segala bentuk pahala kebaikan kita akan selalu dicatat oleh malaikat Allah. Jangan khawatir. Pasti akan dicatat. Itu adalah janji Allah. Nah, ini yang akan menjadikan nanti timbangan amal kita menjadi berat. Nah, karena apa? Amal kebaikan kita bertambah dan selalu bertambah. Karena apa? Setiap niat dan usaha kebaikan kita selalu dicatat oleh malaikat Allah. Yang terakhir, yang ketujuh, yakni hikmahnya apa? Semakin giat dalam berusaha. Ingat, manusia wajib berusaha, berikhtiar. Selebihnya pasrahkan kepada Allah. Bertawakallah. Ya. Semakin giat dalam berusaha, karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa apa? Tanpa adanya usaha dan kerja keras. Tidak ada orang yang pandai kalau dia tidak berusaha dengan cara belajar. Usaha di sini juga harus diimbangi dengan doa. Usaha usaha saja tidak cukup kalau tidak disertai dengan doa. Gitu ya. Baik anak-anakku, sampai pada pelajaran hikmah beriman kepada malaikat, ada yang masih ditanyakan? Saya harap kalian sudah paham semua. Nanti
bisa ditanyakan di luar penjelasan ini. Saya kira untuk penjelasan materi beriman kepada malaikat, tentang iman kepada malaikat, tentang malaikat selalu bersamaku, cukup untuk materi kali ini. Pak Guru cukupkan. Semoga materi ini memberikan hasanah keilmuan pada kalian, menambah wawasan kalian sehingga iman kalian semakin bertambah. Nah, hikmah-hikmah beriman pada malaikat ini tadi bisa kalian implementasikan, bisa kalian dapatkan, bisa kalian wujudkan dalam keseharian. Baik, seperti itu saja. Sepertinya untuk materi kali ini cukup, sudah habis pembahasannya. Seperti itu saja untuk anak-anakku. Kita lanjutkan untuk pembahasan materi yang lainnya. Baik, dari penjelasan Pak Guru mengenai materi iman kepada malaikat cukup, karena sudah rampung untuk semua materi, sudah kita bahas dari makna sampai ke hikmah. Terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dan kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Baik, terima kasih. Pak Guru akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.